wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang masalah pangan masa depan atau krisis pangan masa depan. Nah, berbicara pangan mau tidak mau merupakan suatu problematika untuk saat ini maupun masa depan. Nah, berbicara konteks Indonesia, saya pernah mengkaji di dalam materi identitas nasional, faktor penyulutnya atau lahirnya identitas itu kan ada dua, yaitu aspek objektif dan subjektif. Kali ini saya ingin mengambil sampel contoh dari aspek objektif. Faktor objektif itu ada 3 seperti yang saya upload di video saya yang berjudul Identitas Nasional dan Multikulturalisme. 3 hal adalah faktor geografi atau kewilayahan, ekologi atau lingkungan, serta demografi atau kependudukan. Artinya Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia yang dikenal dengan negara yang beriklim tropis, ya, artinya kepulauan di tengah perairan, dikenal juga sebagai negara maritim, mau tidak mau menyimpan PR yang cukup besar. Sebagai pengampu mata kuliah yang ada di Fakultas Pertanian dan Peternakan, saya tergugah untuk mengkaji tentang masalah pangan nasional. Nah, pertanyaan kita yang secara standar umum bicara masalah pangan itu sebenarnya ada 3. Salah satunya adalah menyempitnya lahan pertanian di negeri ini. Nah, kita sadari atau tidak, dengan menyempitnya lahan pertanian sudah otomatis akan berpengaruh pada tingkat hasil produksi pertanian itu sendiri. Artinya kalau lahan menyempit akan diikuti hasil produksi yang menurun karena itu masuk sesuatu yang logis. Kalau lahannya kurang mau untuk bertanam, hasilnya pun tentunya menurun dengan menurunnya tingkat lahan. Nah, itu PR kita bersama. Sehingga di sini saya katakan adalah menyempitnya lahan pertanian. Belum lagi masalah konversi lahan atau alih lahan dan seterusnya. Nah, itu nanti akan di follow up melalui diskusi teman-teman yang ada di kelas, khususnya kelas pertanian secara menyeluruh, karena memang kita punya beberapa jurusan di FPP, ya, khususnya agribisnis, ada agroteknologi, kemudian ada ITP, ya, di situ akan kita kaji karena memang mau tidak mau di FPP mengkaji tentang pertanian atau masalah pangan negeri ini. Saya ulangi lagi, masalah yang pertama di dalam krisis pangan adalah menyempitnya lahan pertanian. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah regenerasi petani. Menurutnya minat jadi petani yang semakin berkurang, ini juga suatu indikasi masalah yang ada di negeri ini. Ada beberapa faktor yang menyulut orang malas atau enggan berbondong-bondong di sektor pertanian. Misalnya orang tua yang tidak membolehkan atau mengizinkan anaknya untuk menekuni bidang pertanian, mungkin dianggap sebagai suatu profesi atau pekerjaan yang kurang bergengsi di era milenial. Nah, itu tentu menjadi PR kita bersama. Bagaimana sektor petani itu bisa human interest, ya, sesuatu yang sangat menarik dan bisa kita kembangkan supaya negeri ini menjadi negeri yang mandiri secara pangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu di sektor yang ketiga, yaitu bicara tentang impor pangan. Nah, masalah impor pangan ini sebenarnya tidak bisa kita pandang sepele atau sebelah mata. Artinya, jika keran impor ini dibuka, bisa bermasalah bagi petani domestik atau petani dalam negeri. Kenapa demikian? Karena dengan mendatangkan pangan impor tidak menutup kemungkinan harga petani lokal itu menjadi anjlok atau menjadi murah. Kalau sudah demikian akan direspon oleh petani lokal atau petani domestik atau petani dalam negeri, akhirnya enggan untuk bercocok tanam. Ini tentu masalah kita bersama.
tentu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Nah, permasalahannya bicara impor pangan ini, ya kalau negara yang bersangkutan itu mau kita datangkan ke sini atau barangnya mau kita impor ke Indonesia, kalau yang kita impor itu cukup untuk negara yang bersangkutan, nah apa artinya uang untuk mendatangkan impor di tengah kita mengalami degradasi pangan? Ini tolong menjadi PR kita bersama. Nah, memang secara pribadi background saya orang politik, tetapi soal pangan ini menurut saya sangat penting. Jadi ingat dulu waktu kuliah kita akan pernah berbicara tentang politik versus pangan. Di Orde Baru seperti yang jargon Orde Baru katakan bahwa politik yes, pembangunan yes, politik no, ya seperti itu. Kalau Orde Baru, saya ulangi lagi, politik yes, pembangunan yes, politik no. Nah ini artinya politik no, pembangunan yes, sehingga di zaman Orde Baru boleh dibilang petani sangat diberdayakan. Ini bukan saya berarti membela Orde Baru, memang kondisi real itu seperti itu. Nah, melalui video ini memang saya tidak bermaksud untuk membandingkan setiap dekade atau rezim pemerintahan, karena setiap rezim punya cara, setiap rezim punya catatan. Artinya kita idealnya adalah harus belajar bagaimana melihat konteks politik dan pangan. Kalau Orde Lama, Presiden Soekarno, politik yes, pembangunan no. Kebalikan Orde Baru, pembangunan yes, politik no. Nah, sekarang di era reformasi, di pemerintahan Presiden Jokowi di kuartal atau periode yang kedua, ini justru menjadi suatu permasalahan atau PR yang cukup besar yang perlu kita renungkan buat seluruh anak bangsa untuk berpikir tentang pangan masa depan. Karena seperti yang kita ketahui, masalah pangan mulai misalnya ambil contoh lahan yang semakin berkurang, seperti yang nanti kita lihat diskusi dari beberapa teman-teman FPP bahwa merujuk dari data Badan Pusat Statistik dari tahun yang terakhir yang terekspos keluar itu tahun 2018 itu telah mengalami penurunan lahan kurang lebih 71,9%, dan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Itu tentang lahan, saya ulang lagi. Yang kedua tentang regenerasi petani, dan yang ketiga impor pangan. Ini idealnya ketiganya harus kita pikir, dan yang terakhir tentang impor juga tidak bisa kita pandang sebelah mata. Tidak mungkin kita selalu mengandalkan impor dan mematikan hasil produksi dan budidaya serta kreativitas petani di negeri ini ya. Semoga melalui video ini itu kita terpacu, kita terinspirasi bagaimana mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang berswasembada, berdaulat serta bermandiri secara pangan. Karena saya ketar-ketir kalau dominan pangan terus kemudian defisit politik, atau sebaliknya surplus politik, defisit soal pengkajian pangan, ini bisa menjadi sesuatu masalah buat negeri ini. Nomor satu menurut saya setuju dengan statementnya Presiden Soekarno bahwa pangan itu adalah menjadi panglima dalam politik, bukan sebaliknya politik menjadi panglima daripada urusan pangan. Jadi sekali lagi pangan itu menjadi nomor satu ya. Apa artinya politik? Kalau kita ketika bicara tentang politik, perut kita keroncongan, kalau bahasa lucunya seperti itu. Nah itu nanti kita kaji lebih detail melalui kelas. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat, bisa mengikuti di video-video selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.